Sobat Diet Kalori, bertemu kembali dengan saya Erwin Eka dari dietkalori.co.id. Dan di video kali ini kita akan membahas ketika kita menjalani program diet, apakah kita boleh ya atau diperkenankan mengkonsumsi telur, terutama kuningnya ya. Kalau misalnya putih telur sih sudah sangat lazim direkomendasikan bagi mereka yang ingin membentuk otot dan sebagainya. Namun kuningnya banyak sekali yang menganggap bahwasanya kuning telur tersebut merupakan pengrusak diet, penghancur diet gitu ya. Jadi terjadi kontroversi berkaitan dengan kuning telur. Jadi kuning telur ini dianggap meningkatkan kolesterol dan dikhawatirkan akan meningkatkan berat badan. Nah, padahal faktanya kuning telur ini ya merupakan alternatif makanan yang cukup direkomendasikan dalam program diet ya, karena nutrisinya tinggi, proteinnya tinggi, dan kalorinya sebetulnya cukup rendah ya, 78 kalori per satu telur itu ya. Dan nutrisi yang terkandung di dalam telur itu dan kuningnya, proteinnya ya, dan kemudian omega 3 dan sebagainya yang akan mensupport kinerja dari otak kita dan manfaat kesehatan lain itu banyak sekali. Jadi akan sangat sayang misalnya kita hanya berorientasi terhadap kuning telur yang notabene katakanlah diklaim sebagai salah satu penyebab kolesterol tinggi sehingga tidak mengkonsumsinya, sementara kandungan nutrisinya banyak sekali seperti itu. Nah, kuning telur memang ya akan menimbulkan kolesterol, menimbulkan lemak dan sebagainya jika dikonsumsi secara berlebihan. Namun misalnya kita mengkonsumsi satu di pagi hari itu akan tidak masalah seperti itu. Nah, telur memang mengandung kolesterol, tetapi ya kolesterol tersebut ya masih sekali lagi dalam batas ambang yang bisa ditolerir oleh tubuh kita seperti itu. Kalau kita mengkonsumsinya terus-menerus, misalnya kayak ya banyak sekali orang yang mengkonsumsi putih telur dalam jumlah yang banyak, 10 terus kemudian 15 misalnya direbus ya, terus kemudian nah kalau sebanyak itu kuningnya kalau memang ikut dimakan ya akan menimbulkan efek yang dimana ya kolesterol kita akan naik ya sampai 10 dan sebagainya, banyak sekali gitu ya. Tapi ya kalau kita wajar gitu, dan sebetulnya kalau kita bukan merupakan atlet binaraga atau kita bukan dalam kondisi yang dimana kita ingin membentuk tubuh kita melalui otot kita ya, atlet atau mungkin personal trainer gym misalnya yang benar-benar pengen membentuk tubuh seperti Andrei, kita tidak dianjurkan untuk mengkonsumsi putih telur sampai 10, 15 dan sebagainya, kecuali sekali lagi kita atlet binaraga. Dan ketika kita hanya ingin misalnya untuk mengubah lemak menjadi otot, ya kita tidak sampai untuk mengkonsumsi sebanyak itu. Kita lebih fokus terhadap jumlah kalori secara keseluruhan dari apa yang kita makan. Misalnya ya telur ya dengan jumlah kalori yang sekitaran 78 kilokalori tadi itu banyak sekali misalnya minuman, susu atau ya asam amino, whey protein dan sebagainya yang susu-susu yang mengandung karnitin misalnya, jumlah kalorinya itu lebih tinggi daripada telur yang kita makan atau kuning telur yang selama ini kita hindari seperti itu. Lain halnya misalnya ada kondisi medis tertentu yang mengakibatkan kita tidak diperkenankan mengkonsumsi kuning telur, yaitu memang harus diwaspadai. Dan juga perlu diperhatikan berkaitan dengan telur ini, terkadang bukan putih ya, apalagi bukan kuningnya juga ya yang mengakibatkan berat badan kita stuck atau sulit sekali untuk turun, tetapi bagaimana proses penyajiannya itu juga penting. Banyak orang yang mengkonsumsi telur dengan cara digoreng di minyak yang cukup banyak, cukup panas, akhirnya minyak tersebut sekalipun ditiriskan tapi masih banyak minyak-minyak yang ikut, apalagi minyak-minyak yang sifatnya
mengandung lemak jenuh yang cukup tinggi. Nah, itu akan mengakibatkan ya kadar lemak dalam darah, kadar lemak dalam tubuh kita akan naik. Jadi kalau telur misalnya direbus atau digoreng tanpa menggunakan minyak, itu akan lebih baik, atau dikukus misalnya, itu akan jauh lebih baik, kalorinya tidak bertambah dan cocok saja untuk program diet. Jadi itu ya untuk kuning telur yang harus diperhatikan. Kalau dikonsumsi secara berlebih sampai 10 per hari dan sebagainya, mungkin putih telur saja ya, dan itu pun untuk tujuan mereka yang memang atlet ya. Tapi kalau kuningnya dikonsumsi secara wajar, sehari 2-3 telur gitu tidak masalah, dan bukan dengan cara disajikan di dadar, digoreng dan sebagainya dengan menggunakan minyak. Oke, saya rasa itu. Jangan lupa like, comment, and share, serta subscribe bagi yang belum subscribe, dan follow sosial media kami yang ada di bawah ini. Dan sampai bertemu kembali dengan saya Erwin Eka dari dietkalori.co.id.